Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sesi kedua ini tentu sesi yang sangat luar biasa sekali, dikala orang lain memang ketika menunggu waktu sholat itu dengan hal-hal yang memang mohon maaf ada yang kurang bermanfaat gitu kan, ada yang memang berleha-leha dan lain sebagainya. Tetapi masya Allah luar biasa kita di sini menunggu waktu sholat itu dengan hal yang luar biasa gitu kan, menuntut ilmu. Tentu ini bukan pahala yang main-main gitu kan, tentu pahalanya sangat luar biasa sekali apa yang kita lakukan pada saat ini. Baik, di sesi kedua ini kita masuk dengan bab Kitabut Tauhid ya. Kita membahas tentang tauhid melanjutkan yang kemarin. Tanpa menunggu lama-lama lagi karena Ustadz pun sudah tidak sabar gitu kan. Terus sabar Ustadz Rusdianto ingin menyampaikan materinya gitu kan. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, para hadirin ikhwatul iman, jamaah muttaqifin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang menuju sore ini kita masih diberikan kekuatan juga kesehatan untuk kembali ya mengkaji juga membahas hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan tauhid. Di samping juga barangkali kita menunggu waktu sholat seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Gilang ya. Jadi memang ada kebaikan dari Rasulullah SAW, itu ada pahala yang sangat luar biasa ya, intidorus sholah ba'das sholah ya. Jadi menunggu waktu sholat setelah sholat ya, itu nilainya sama seperti kita sedang sholat. Jadi pahalanya seperti kita pahala sholat ya. Makanya ketika kita menunggu waktu sholat dengan pengajian seperti ini, jangan digunakan dengan hal-hal yang kurang baik ya. Kalau bisa ngantuk-ngantuk sedikit, tahan. Kalau nggak kuat, ya ke air. Kalau nggak kuat, ke air ya, wudu ya. Itu lebih utama ya. Karena kalau ditidurkan lagi kan baru bangun tadi. Ya, itu pan ayat cenah kamari hadis nanya. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah gitu. Ya, tidurnya ibadah apalagi bangunnya gitu ya. Ngajinya. Nah, sekarang kita insyaallah ikhwan fillah sampai pada hadisnya, hadis Nabi ya. Kalau kemarin kan ayat-ayat Quran, beberapa ayat yang menerangkan tentang kewajiban kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah yaitu. Maka sekarang kita keterangan melalui hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga Imam Ahmad ya, hadis sahih ya. Jadi karena Imam Bukhari masuk dalam periwayatan hadis ini juga Imam Muslim. Jadi memang kaidah hadis sudah disepakati oleh para ulama. Jadi hadis yang tersahih setelah Quran itu dua ya, hadis Bukhari, hadis Muslim. Yang lainnya juga hadis sahih kan, cuma yang paling ya. Hanya apabila ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya sudahlah. Jangan cek sunama tong dipaliredai ya, tong ditaliti deui capek-capek, dah pasti sahih. Nah, kalau selain dari itu perlu penelitian ya. Kalau kita tidak punya kemampuan lah, minimal kita mendengarkan komentar-komentar dari ulama hadis. Tapi kalau Bukhari Muslim ya sudah. Ya, samina wa atona ya. Kita pahami, pelajari juga kita amalkan sebagaimana dalam hadis ini. Ya, sini cukup panjang ya, kita langsung saja bacakan dan kita terangkan per kalimat ya. An Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhu
hadis ini diterima dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu seorang sahabat Nabi SAW. Sebenarnya masih muda ya, masih belia. Ya, kalau nggak salah di bawah 20 tahun dia sudah dikirim ke Yaman sebagai delegasi dakwah. Bahkan sekaligus ya gubernur lah. Gubernur itu ya. Jadi ketika Nabi menguasai beberapa wilayah-wilayah yang menyatakan diri keislaman, itu Nabi mengirim sahabat-sahabat yang punya kemampuan ya. Itu menjadi gubernur langsung gitu. Ya sekaligus mengimami sholat, mengajarkan agama. Nah di antaranya siapa? Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal. Makanya di Yaman katanya di Sona di daerah kota itu ada masjid besar. Masjid Mu'ad bin Jabal. Karena memang sahabat pertama yang menginjakkan kaki untuk mengajarkan Islam itu Mu'ad bin Jabal. Ya, dan Mu'ad bin Jabal pun memang sejarah mencatat beliau meninggal dunia itu terkait dengan taun ya. Ya, pandemi lah di beberapa tahun Amwas itu kan. Ya, itu sampai seperti itu ya. Jadi itu Mu'ad bin Jabal ya. Jadi Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai orang yang paling mengetahui al-halal wal haram. Jadi Nabi memang memberikan rekomendasi. Jadi sahabat yang paling paham kepada hukum itu kan dua, halal, haram. Di tengahnya syubhat gitu. Tapi kan minimal dua, haram, halal. Boleh dan itu siapa? Mu'ad bin Jabal. Padahal masih muda, masih belia ya. Tapi karena memiliki kecerdasan ya Nabi mengangkatnya sebagai pengajar agama ya, dai sekaligus juga sebagai qadhi ya. Qadhi itu pemutus segala persoalan. Mungkin kalau dalam konteks sekarang ya gubernur, pemimpin. Jadi dulu itu pemimpin itu merangkap ya. jadi imam sholat, jadi pemutus perkara, pemutus kebijakan itu pemimpin. Kalau sekarang kan sudah dipisah-pisah ya. Ada hakim, ada eksekutif, legislatif gitu kan. Ada, kalau dulu itu sekaligus ya. Katanya di sini Mu'ad bin Jabal ini adalah pernah diutus oleh Nabi SAW pada tahun ke-9 atau ke-10, 10 ke hijrah, itu menjadi ya mu'alim ya, menjadi seorang guru ya, seorang pengajar ilmu agama, seorang dai juga seorang qadhi ya. Itu ke Yaman. Kemudian katanya beliau pulang dari Yaman setelah wafat Nabi SAW. Jadi sampai meninggal dunia itu beliau, sampai Rasul meninggal dunia di Yaman. Nah, setelah Rasul meninggal dunia dia kembali dari Yaman ya ke Madinah. Kemudian tidak lama kemudian Umar bin Khattab itu mengirim Mu'ad bin Jabal ya menjadi gubernur di Syam, Syria. Nah, maka sama posisinya sebagai gubernur, qadhi ya, sekaligus juga sebagai mu'alim, pengajar ya. Dan di Syam inilah beliau meninggal dunia karena terjangkit penyakit wabah taun, disebut taun Amwas ya gitu ya. Nah, itu selintas tentang Mu'ad bin Jabal ya. Nah, kata Mu'ad, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas himar. Himar ini keldai ya, kendaraan orang miskin lah ini. Jadi kalau kendaraan orang kaya itu kan unta, apalagi kuda. Nah, jadi memang dari dulu namanya status sosial sudah ada ya. Jadi kalau orang menengah ke bawah itu keldai, kalau orang kaya itu unta. Komo ontana unta berem. Jadi unta berwarna kemerah-merahannya. Ya, saya juga belum pernah lihat itu, tapi orang Arab itu terkenal ya dulu itu kalau punya onta merah, luar biasa. Itu orang kaya ya. Kalau kita mungkin mobil apalahnya gitu kan, kendaraan mewah gitu ya, kendaraan apa gitu ya, itu ada ya. Nah di sini menunjukkan ketawaduan Nabi. Nabi sebagai seorang pemimpin besar, seorang Nabi, ya, pemimpin besar, seorang Rasul, ya ternyata nggak malu gitu, nggak merasa malu atau merasa gengsi menggunakan keldai gitu ya. Urang mah meureun motornya. Ya, itu bari motor nate motor biasa gitu ya. Lain motor NMAX lainnya itu. Motor gitu ya. Motor anu eta teh geuning anu diselah teh.
Ya, ini menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW juga, ketawa dan padahal beliau adalah orang yang terhormat, termulia ya. Nah, ini tentu ada nilai sosial. Nabi ingin mengajarkan sebenarnya, ada pendidikan ya, pendidikan sosial ya. Atau mungkin kritik sosial lah secara halus. Jadi dakwah itu tidak hanya lewat lisan ya. Nabi berdakwah itu ternyata banyak juga lewat aplikasi perbuatan, sikap. Bahkan dakwah dengan sikap itu lebih mengena. Kalau lewat lisan kan, ya lisan itu kan bisa direkayasa ya. Apalagi di shot ini, masya Allah ya. Saya harus senyum aja tadi ya. Dan namun baut seperti kok itu tidak akan subscribe gitu. Tak supaya lo buat subscribe, subscribe, buat drag ya. Jadi memang itulah ya manusia itu ya. Lisan itu bisa menipu tampilan. Tapi kalau dakwah lewat perbuatan aplikasi sehari-hari ini lebih mengena. Nah, status sosial di zaman jahiliyah itu adalah sesuatu yang memang dibanggakan. Ya. Semakin tinggi status sosialnya akan, semakin tinggi juga ya kedudukan dan kehormatannya. Nah, kehormatan seorang itu ditunjukkan oleh kendaraannya. Gitu kan? Maka orang-orang Arab dulu ya, siapa itu? Para tokoh, para pemimpin itu nggak ada yang mau naik himar. Nggak ada. Ya siga urang itu, aya pejabat naik motor. Atau orang kaya yang sudah kekayaan di mana-mana, pakai mobil ya biasa gitu kan. Mobil carry, mobil kijang itu nggak ada. Pasti mobil-mobil yang mewah gitu. Nggak ada kan? Karena status. Dan jadi Nabi itu ingin mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan pada status sosial, bukan pada kendaraannya, bukan pada pakaiannya, tapi pada akhlaknya. Ya, maka Nabi mengajarkan, ya, sebagai pemimpin besar, orang yang dihormati, ya, disegani, itu naik himar, gitu, ya. Jadi jangan malu naik kendaraan biasa, gitu kan. Ya, justru dengan kita menaiki kendaraan yang biasa, itu kan orang-orang yang biasa ya. Rakyat-rakyat masyarakat itu tidak canggung dengan kita. Tidak canggung dengan kita. Ini mengajarkan ya. Kedua, ketawaduan Nabi itu, Nabi membonceng. Itu aib besar gitu. Sangat aib besar di kalangan dulu ya jahiliyah, kalau ada tokoh naik unta berdua gitu. Ya, gitu ya. Gitu. Membonceng itu aib. Maka di sini Nabi membonceng. Yang diboncengnya muridnya, eta mah lebih gitu ya, menurunkan derajat. Kan Nabi temeren guru, kan erek oge murid dibonceng, guru dibonceng ke murid. Iya mah guru ngabonceng, luar biasa ya. Jadi menunjukkan. Maka ini pendidikannya ya. Jadi pendidikan kita hidup, bagaimana Nabi hidup itu harus kita pahami. Di Nabi ternyata hidupnya sangat bergaul, sawadu, tidak memilah-milih orang, bahkan masih muda Mu'ad dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil pada kita boleh kita naik kendaraan ya lebih dari seorang, kalau memang kendaraannya kuat. Ya, dari itu mah kendaraan apalagi binatang ya. Yang sudah nggak kuat jangan dipaksakan. Ya, siga delman geringnya kudana leutik, geus mah tara dibere parag, eta nu naek, nepi ka ya, sabaraha jama kan bari geraran nutnya. Lompatna laun cepret, ya, nggak boleh. Jadi boleh menaiki himar kendaraan itu lebih dari seorang kalau memang mampu. Nah, tentu Nabi membonceng siapa? Mu'ad ini ya, tidak asal-asalan, ya, ada maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Ingin mengajarkan ilmu. Jadi Nabi ketika bonceng itu jempe, pasti itu ada bicara. Ya, jadi ada hal yang harus disampaikan. Ya, ini menunjukkan jadi tidak boleh membuang waktu begitu saja. Kita kan mau naik bis ya, naik kendaraan, naik kereta, naik pesawat berjam-jamnya, naon nu dilakukan kurang. Paling ngobrol, tidur main HP atau naon.
Ya, karena sangat lebar sebenarnya. Nya tilu udah moal salapan jam meureun tas sare tuluy atuh. Nya 5 jam mah nyatur we sare. Enggak kan? Nah, jadi bagi orang-orang yang hebat itu adalah tentu harus memanfaatkan waktu ya di saat itu. Nah, Nabi mah ketika naik kendaraan itu membonceng pasti dimanfaatkan untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqala li, kata Mu'ad, beliau bertanya kepadaku, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Pertanyaan, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah bagi hamba-hambanya dan apa hak hambanya bagi Allah? Nah, Rasulullah menggunakan metode pertanyaan, tanya jawab, diskusi ya. Cik cenah Mu'ad kitu-kitu apa teu naon hak Allah anu jadi kewajiban urang jeung naon kewajiban urang anu jadi hak Allah atau menjadi hak kita ya yang menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini metode mengajarkan ilmu lewat jalur pertanyaan. Nah, jadi Nabi tidak langsung menjelaskan, "Mu'ad, ini hak Allah, ini hak kita, ini kewajiban kita, ini kewajiban Allah misalnya buat kita misalnya kan, atau ketentuan Allah buat kita." Enggak kan, tapi Nabi di sini menggunakan pertanyaan. Supaya apa? Nah, ini kan ada hikmahnya, supaya timbul perhatian. Memang beda ceramah dengan dialog kan, seperti ini kan. Gimana kabarnya gitu kan. Biasanya host itu kan bertanya. Kalau podcast, insyaallah nanti kita buat podcast kan, itu kan bertanya dulu sok. Ya, gimana kabar? Gimana kan ada. Jadi gimana jamaah kan gitu. Supaya ada usaha jamaah kan ya. Itu metode sebenarnya. Walaupun memang lucu gitu ya, tapi ya untuk mencari perhatian. Jadi lamun ceramah teh ulah tungkul bari maca gitu nya. Bari lalaunan innal hamdalillah. Atuh jadi harus ya harus semangat gitu. Jadi lamun khotibna semangatnya anu ngadengekeun age mun khotibna ge aduh macana bari salala suarana ieu itu. Jadi siga khutbah Jumatnya, maka kenapa khutbah Jumat Nabi itu marah, seperti marah kan? Matanya memerah gitu, polotot gitu, suaranya lantang gitu. Seperti orang menyiapkan pasukan, siap gitu kan. Sigana aya nunutan mah. Takuna memang kitunya khotib Jumat. Wah, itu kebrig. Ieu mah khotib Jumat teh aduh. Kata ya. Innal hamdalillah. Areng ya bukan tidak boleh ya, jadi ya atuh yang harus semangat. Ini pun sama ya, jadi metode memberikan apa? Perhatian. Itu metode boleh tanya jawab, nanya dulu ya, itu metode saja. Nah, kata Mu'ad ya dia kan nggak tahu ya, kalau nggak tahu ya jujur saja tidak tahu, tapi dengan menggunakan jawaban yang luar biasa. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Allah wa rasuluhu a'lam. Itu teh gambaran tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Nah, ini jadi jawaban ketika kita tidak tahu ya tidak tahu. Tong panginten nah ulah dikira-kira itu apal mahnya. Teu apal we kan itu. Nah, kemudian baru Rasulullah di sini menjelaskan. Jadi Rasulullah bertanya bukan tidak tahu. Ya. Tahukah kamu apa itu hak Allah bagi hamba? Ya, kata Mu'ad tidak tahu, tapi dijawab ku Nabi. Itu Nabi tahu engkau nanya tapi nggak jawab gitu ya. Nah, ini maksudnya jawab pertanyaannya itu memang dimaksudkan untuk menggugah. Nah, jadi boleh kita bertanya ya walaupun kita tahu jawabannya. Ya. Nah, maka kata Rasulullah, haqqullah 'alal ibad, hak Allah bagi hamba-hambanya, kewajiban kita ya, yang menjadi hak Allah. Nah, jadi kita sebagai umat manusia itu punya hak, ya, punya kewajiban yang menjadi hak. Pertama, ada hak Allah menjadi kewajiban kita. Kedua, ada hak orang tua. Ya, orang tua juga kan punya hak yang menjadi kewajiban kita. Ada hak orang umum ya. Semua orang itu ada kewajiban-kewajiban yang
buat kita yang menjadi hak mereka. Bahkan jangankan kepada Allah, kepada diri kita pun kita punya hak. Kepada diri sendiri ada hak, kepada anggota tubuh itu. Ada hak untuk istirahat, ya. Hak untuk tidak diporsir gitu. Seperti siapa sahabat Abu Darda kan nggak saya, itu kan sampai dikritik oleh Salman Al Farisi karena dia terlalu memporsir tubuhnya, ya, memaksakan matanya untuk begadang, ya, tubuhnya selalu lapar di siang hari. Kata siapa, Salman Al Farisi, jangan seperti itu, ya, matamu punya hak untuk istirahat tidur, ya. Jadi kita pun, ya, dalam Islam tubuh itu punya hak. Jadi ulah diporsir kerneangan akhirat wae teu meunang gitu. Kamu kerneangan dunia kan. Orang ketika mencari dunia, harta, jabatan kan sampai tidak tidur beberapa malam. Makan tidak teratur kan. Sakit kan ini. Itu nggak boleh untuk mencari akhirat. Apalagi untuk mencari. Nah, jadi fisik juga harus kita perihala lah ya. Perihala dengan memakan makanan yang baik. Istirahat yang cukup. Da istirahat wae goreng karena tubuh teh. Ya, goreng terus break gitu. Ya, jadi kerja wae goreng tak seimbang. Seimbang. Apalagi hak masyarakat umum kan ada hak bagi kita ya. Apa hak mereka ya, kita tidak boleh mengganggu mereka ya. Menyakiti mereka. Itu banyak ya. Nah, hak Allah bagi kita apa? Kata Allah, kata Rasulullah, an ya'buduhu, kalian mereka beribadah kepada Allah wala yusyriku bihi syai'an, dan hendaklah mereka tidak menyekutukan sedikit pun kepada Allah. Jadi, kewajiban kita yang menjadi hak Allah itu beribadah, maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak boleh sedikit pun berbuat itu hak Allah. Itu yang menjadi kewajiban. Nah, inilah yang disebut tauhid, ya. Jadi Rasulullah sampai berkata kepada siapa? Mu'adz bin Jabal, itu nasihatnya. Ya, jadi fungsi utama manusia yang menjadi hak Allah adalah mentauhidkan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wala yusyriku bihi, dan hendaklah mereka tidak menyekutukan Allah syai'an dengan apapun. Jadi disebutkannya, berarti ini menunjukkan umum, ya, baik musyrik besar, musyrik kecil. Ya, karena menyekutukan itu nanti kan ada asyirkul asghar ya. Jadi syirik asghar itu syirik kecil. Ini kategori menyekutukan Allah, cuma nilainya kecil. Nah, disebut kecil karena orang tidak menganggap ini sebagai sesuatu syirik. Gitu. Bahkan sampai digambarkan kan oleh Ibnu Abbas mah, saking ku tersembunyinya kan. Tersebutnya kayak syirkul asghar atau syirkul khafi ya. Syirik yang tersembunyi. Ya, biasanya kan anu tersembunyi mah kecil. Yang kecil itu biasanya tersembunyi. Itu sampai seperti apa? Seperti batu ya. Ya, semutnya seperti semut hitam bersembunyi di bawah batu hitam di malam hari gelap gulita, poek mongkleng buta radin. Nah, poek mongkleng keur mah poek gitu. Ya. Hideung leutik nyumput kapangi mah moal teh teh naon tah, apa yang maksudnya nya naon betul ria sombong nggak ria yang kapuji ku batur mun dipuji senang gitu. Kan? Mun teu dipuji amok-amokan. Eta gelar hana leungit poho ku panitia teh, gelar US teh na eueuh dina player. Jawab diprotes atuh. Gelar MPD na teu make I, gelar doktorna kalangkung PhD na. Da protes ka panitia. Ya urang teh menang sakola doktor profesor teh, wah sabaraha eta. Cik atuh. Eta asupkeun da moal mata rugi cenah. Gitu. Urang teh ibadah haji teh nungguna wah puluhan tahun cenah eta teh.
Tapi rage nulis hatu meni hararese. Cik atuh. Mun bisa mah rada gede. Itu kan ada orang ya? Ada kan? Nah, eta. Nu dimaksud ku Nabi teh eta. Ya, eta. Ya, dia. Mata dia mah hesek. Nah, kenapa dia disebut syirik? Karena dia menginginkan ya, pujian, sanjungan dari Allah, dari orang. Padahal yang namanya kita berbuat kebaikan, berbuat ibadah itu mengharap sanjungan pujiannya, pahalanya dari siapa? Dari Allah. Nah, beuti jelema. Eta kiamat kan identik dengan amal solehnya. Ya. Jarang nu maksiat bari ria. Amal soleh disanjung. Nah, ini jadi otak. Jadi yang dalam hadis ini Allah kewajiban kita itu adalah tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maksudnya baik syirik besar ya, beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, atau syirik kecil itu adalah tadi kita ingin mendapatkan sesuatu dari manusia ya, dalam melakukan amal soleh gitu ya. Itu bahaya. Nah, itu kewajiban. Nah, terkait dengan ibadah, kita beribadah kepada Allah ya, ibadah itu ada 2 syarat agar ibadah kita diterima. Ikhlas tadi ya, tidak syirik. Nah, selain ikhlas juga kita harus dibarengi dengan mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi SAW ya. Maka dalam pertemuan ini kayaknya ya, nanti pada sesi berikutnya seperti yang telah dilakukan sebelumnya, kita ingin mengetahui kan bagaimana ibadahnya para sahabat ya. Nah, itu kan selain menjaga keikhlasan juga kita ingin tahu, karena mereka ini adalah orang yang paling ikhlas. Nah, itu jadi itu hak Allah. Jadi hak Allah itu tidak boleh disekutukannya gitu. Harus ditauhidkan. Ketika ibadah juga kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebaliknya, apa konsekuensinya jika kita ya tidak menyekutukan Allah, jika kita mentauhidkan Allah? Balikeun ayeuna. Wa haqqul ibad, sementara hak kita yang akan diterima oleh kita, hak karena kita telah menunaikan kewajiban, Allah nanti yang menjadi Allah. Jadi yang menjadi hak kita untuk Allah, nanti Allah akan memberikan buat kita apa? An la yu'adziba, Allah tidak akan menyiksa man la yusyriku bihi syai'an, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah sedikit. Jadi Allah kayak moal menyiksa orang yang bertauhid. Berarti lamun moal menyiksa ka mana? Ka surga. Jadi orang yang bertauhid itu ka surga. Eta hak kita yang akan diterima. Jadi balasannya surga ya. Nah, di sini yang tidak syirik ya tentu, jadi orang yang tidak pernah syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, itu langsung ke surga. Kita mau simpang-simpang. Tapi nanti ada orang yang tidak musyrik kepada Allah, tapi dia melakukan dosa, misalnya zina, mencuri, dosa-dosa yang lain. Nah, ini mah secara umum karena dia tidak syirik, insya Allah dia ke surga. Ya, tapi wayahna. Nah, gitu ya. Jadi secara umum malah salamat lah nu teu syirik tanya. Ngan tadi nanti yang menentukannya itu adalah sempurna atau tidak tauhidnya. Kalau tauhidnya sempurna, oh itu mah langsung ke surga. Tapi kalau tauhidnya tidak sempurna, maksudnya ada noda-noda dosa, tapi dosanya bukan syirik. Ya, dosa mencuri kan nama dosa berzina, dosa berdusta gitu. Menipu kan, membunuh kan. Nah, ini mah nanti tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak bisa mengampuni, kalau Allah berkehendak bisa mengadab. Tapi secara umum orang yang bertauhid itu masuk surga. Masuk ngan aya nu langsung mun sampurna tauhidna. Tauhid sampurna teh tidak melakukan dosa yang lain. Terutama dosa-dosa dosa leutik mada. Apa ngintanya? Aya wae nya. Tapi kalau dia melakukan dosa tapi tidak syirik, ya Allah berkehendak mengampuni. Tapi kalau berkehendak
ya Allah menyiksanya di neraka. Kan ini luar biasa kan? Nah, jadi hadis ini teh, masya Allah kan, dianggap wah hadis yang mantap gitu ya, hadis yang hebat. Nah mungkin bagi sebagian orang yang berpikirnya tila mendalam, wah gening asal teu musyrik kayak orang kalonya pasti ka surga. Allah moal nyiksa, akan baiklah itu sholat oge asal ulah musyrik kayaknya. Nah ini kan mungkin bagi sebagian orang gitu kan punya pola pikir seperti itu. Maka ketika hadis ini diterima oleh Mu'ad bin Jabal, Mu'ad merasa oh hadis ini hadis luar biasa nih ya. Hadis tayanya itu kan pahala tauhid itu sangat luar biasa. Pasti ka surga. Maka Mu'ad berkata, aku bertanya, afala ubasyirun nasa, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang? Ini kan kabar gembira itu. Hadis genah atuh ya mah. Kamu diwartoskeun ka tukang mabok mah ka tukang korupsi. Kanu korupsi bere hadis ieu. Wah, geuning. Da urang maca dosana ge lain dosa syirik cenah ieu mah. Bari pan urang ngalakukeun teh cenah. Kapak sarua keur nyumponan ka butuh keluarga. Ya. Kasur ibadah cenah ieu teh. Ata kata Nabi, la tubasyir, janganlah engkau sampaikan hadis ini kepada orang-orang. Jangan. Nah, payat takilu, khawatir mereka akan bertawakal, bersandar, mengandalkan hadis ini. Jadi nu boga dosa teh kan ningali hadis ieu mah tobat moal. Kalau orang awam kan, kira-kira, oh geuning eta hadis luar biasa. Bari sahih cenah Bukhari Muslim. Asal ulah kadukun cenah ulah punta-penta. Asal ulah tu nyatanya cenah. Nya eta teh siga hadis ieu teh ya. Ada hadis sahih kan ada ya, ada seorang pelacur. Ya, di jalan dia menemukan anjing yang kelaparan. Tapi karek pae eta anjing teh nya saking laparna, haus, dia turun ke bawah sumur membawa air kan ya. Lalu diberikan air itu. Ya, tiba-tiba anjing itu yang tadinya akan mati karena minum jadi sehat kembali. Maka diwahyukan kepada orang itu melalui Nabi bahwa dosa lacurnya diampuni. Gara-gara memberi minum seekor anjing yang akan mati. Kan itu hadis eta sok lamun disampaikan ke para pendosanya, geningnya. Asa ngukut teh urang. Karena Rasul tidak boleh diberitakan ke khalayak ramai. Jadi memang nanti ada wilayah-wilayah tidak semua hadis dari Nabi itu disampaikan untuk semua orang. Termasuk hadis ini. Hadis ini kata Nabi tidak boleh disampaikan oleh Mu'ad kepada sahabat yang lain atau kepada orang lain. Padahal kan yang pokok kita justru sebaliknya harus menyampaikan ilmu kan. Tapi kenapa ilmu ini tidak boleh disampaikan? Tadi takut salah paham. Maka takut payat takilu. Mereka akan bersandar mengandalkan pada hadis ini. Gitu. Maka disinilah perlu kecerdasan, kecerdikan seseorang ketika menyampaikan sebuah ilmu. Jadi harus melihat orangnya nih paham nggak maksudnya gitu. Kalau salah paham, ini berbahaya. Makanya Ali bin Abi Thalib kan sama ya. Ali bin Abi Thalib itu sama ketika menyampaikan hadis itu. Hadis sunnas itu kan. Sampaikanlah hadis ya, ilmu-ilmu agama sesuai dengan kemampuan akal mereka. Ya. Jadi hadis sunnas. Jadi apa? Bahasa Ali bin Abi Thalib itu. Jadi hadis sunnas bima ya'rifun. Sampaikanlah ilmu hadis kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, jadi ulah menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka sulit atau menimbulkan fitnah gitu. Seperti tadi kan sok hadis ieu lamun disampaikan ke orang-orang anu tara ngaji ya. Para pendosa, ahli maksiat misalnya. Diberi hadis ieu geuning. Urang teh asal ulah musik cenah ieu. Aturiduna an yukadzaballahu wa rasul, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi bisa karena salah paham menerima sebuah ilmu agama, orang bisa menolak ilmu itu.
Ya, karena mungkin mereka belum paham. Sehingga hadis ini kan tuhnya berarti urang lamun asal teu musyrik bae urang dosa oge, ninggalkeun salat oge, tara mayar zakat oge, asal ulah musyrik urang moal diadab kan kitu merenya. Nah, padahal kan orang tidak cukup dengan hadis ini dalam memahami keutamaan tauhid ini. Harus digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, yaitu tadi seperti saya sampaikan. Betul, orang yang bertauhid, yang tidak musyrik, itu hukum asalnya dia pasti masuk surga. Pasti. Jadi hukum asalnya pasti masuk surga. Cuma ada yang masuk surganya langsung, tanpa dihisab langsung, tanpa ke neraka dulu. Kalau tauhidnya sempurna. Nah, tauhid sempurna itu adalah tidak melakukan dosa-dosa besar. Tidak zina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak gibah, ya. Tapi kalau orang melakukan dosa besar tapi dia tidak musyrik, nah ini tetap secara umum dia aman sih. Maksudnya dia pasti masuk surga, cuma tak bisa ke neraka. Nah, gitu. Tapi kan neraka itu jangan dianggap enteng. Nah, perlu disampaikan deui bagaimana dahsyatnya neraka, gitu ya. Kan siksa neraka yang paling rendah itu ketika seseorang menginjakkan kakinya di neraka, maka ya otaknya itu bergejolak ya, pingrang. Nah, jadi kudu seimbang kita ya. Jadi jangan, karena kalau hanya memperhatikan hadis ini berarti kita banyak berharap. Kita kurang rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara dalam ibadah itu harus seimbang, harus ada rasa takut. Nah, seperti kaum Murji'ah ya. Jadi di dalam Islam itu ada aliran Murji'ah. Kalau Murji'ah itu orang yang beranggapan ya, asal punya iman, maksiat nggak masalah. Asal dia punya iman, dosa pun tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Ya, jadi erek STMJG, erek naon itu kan, dia masuk surga. Nah, itu Murji'ah ya. Jadi terbalik kan? Jadi dia terlalu banyak kepada harapan. Ya. Jadi hidupnya itu terlalu banyak mendapatkan harapan itu. Banyak melamun. Nah, kalau Khawarij sebaliknya dia lebih kepada ketakutan. Ya. Maka dalam pandangannya setiap dosa besar itu kafir. Pelaku dosa itu kafir. Berarti kalau kafir boleh diperangi, boleh dibunuh. Nah, maka dia mudah mengkafirkan orang lain. Kamu anu teu sapaham dengan. Nah, jadi mata Ahlussunnah itu di tengah. Nggak boleh terlalu orang berleha-leha. Ya, seperti Murji'ah menganggap dosa tidak membuat apa-apa. Juga nggak boleh terlalu orang keras seperti kaum Khawarij. Nah, dalam ini kategori hadis ini hadis roja, harapan. Hadis yang luar biasa ya. Tapi dilarang oleh Rasulullah hadis ini disampaikan ke khalayak umum. Takut salah paham. Disampaikan kayak oleh Mu'ad wasiat ini? Disampaikan, matak nepi ka urang oge. Atau berarti Mu'ad tidak amanah terhadap wasiat Nabi. Padahal cek Nabi jangan sampaikan. Hadis ini disampaikan oleh Mu'ad ketika beliau akan meninggal dunia. Takut berdosa. Ya, takut berdosa. Jadi meureun maksud Nabi mah lain ulah sama sekali disampaikan, tapi nyampaikannya harus dipilah-pilah. Pada akhirnya disampaikan ketika beliau akan meninggal dunia. Ya, karena menyembunyikan orang ilmu itu tidak boleh. Ini bukti Mu'ad menyampaikan ya nepi ka urang gitu. Dalam hukum Mu'ad disampaikan mah urang apal mah hadis ieu. Tidak. Nah, inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kabar gembira yang luar biasa bagi kita ya. Jadi ilmu tauhid itu harus benar-benar dijaga. Ya, sementara memang kenyataan realitanya di masyarakat tuh orang teh mudah begitu sangat mudah lepas dari ketauhidannya. Nanti di berikutnya kalau kita sampai itu ada contoh-contoh ya, contoh-contoh yang bisa mengurangi nilai-nilai tauhid. Seperti apa? Kalau Ibnu Abbas mencontohkan, kalau mun mah peuting teh eta sora soang gitu. Naon soang teh? Apa soang? Nah,
mun angsa lamun mah peuting teh anjing gitu nya gogog gitu nya sigana imah urang geus kapalingan euy itu ya. Jadi maling teh bisa asup teh atau terjadi maling terjadi asup teh teu kapalingan imah urang teh gara-gara aya suara soang atau suara anjing. Nah ini mengurangi nilai tauhid. Ai Allah narek dikamanakeun. Gara-gara ku obat eta bener luar biasa. Panyawa teh naon Pak ieu? Tah hayang cager mah ku ieu pasti dijamin doh. Matak eta iklan sok sageunahna we nya. Dijamin 100% akan sembuh itu. Insan. Padahal kan yang menyembuhkan itu siapa? Nah, jadi sebenarnya ungkapan-ungkapan itu berbahaya. Itu bisa mengurangi nilai-nilai tauhid. Ya. Ya kadang lebih kene tawadu dokternya tibatan naon alternatif teh naon ngaranna teh. Ya gitulah ya. Kalau dokter itu nggak berani mengobati suatu penyakit kecuali kalau dia bukan ahlinya. Mun aya jalma ka dokter umum didiagnosa aya penyakit mata, wani teu ngubaran. Nggak berani dia akan merekomendasikan kan tuh kayak ahli mata. Oh ya mah lambung cenah, ieu mah aya masalah di nu lambungna, kakut. Paling mere rekomendasi ke ahli lambung. Nah dokter itu sebenarnya profesional gitu kan. Mata kayak dokter umum. Dokter umum itu bukan untuk mengobati, hanya memberi rekomendasi. Ya, rekomendasi lamun nu berat ka dieu, dokter kasarap misalnya. Tapi lamun di alternatif ku hiji obat segala penyakit bisa leungit. Ya, aneh kan? Obatna eta tapi pangaruhna semua penyakit bisa. Otak sebenarnya mah Islami keneh saha eta teh? Dokter sebenarnya. Bari nu ieu mah momoa Islam padahal teu Islam. Ya. Itu hasil penelitian belum tentu. Ya. Jadi luar biasa ikhwan fiddin imani wa rahimakumullah. Orang seenaknya kan bisa mengobati ini wah 20 penyakit nah iklan teh. Masya Allah ya. Nah, itu kok dijamin 100%. Oh, eta dijamin memangna saha eta teh? Ya. Yang punya hak untuk menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala ya. Tamatak jawab itu sampai seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan kalimat-kalimat tadi itu nilai-nilai tauhid kita ya berkurang. Ini berbahaya ya. Hanya ketika kita sakit, kumaha alhamdulillah damang alhamdulillah. Terus damangnya wasilah nama lah. Ku ieu dah hakikat mah Allah Subhanahu wa taala ya. Bukti obat itu tidak menyembuhkan kan sama, penyakitnya sama, tapi obatnya habat beda. Berarti lain obatnya. Mun obat benar menyembuhkan mah kudu penyakit sarua ku obat eta sama. Kan aya geuning nu obat ku obat murah mah cager, teu ku nu mahal mah henteu. Aya nu kudu mahal cager, kudu murah. Dan itu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sama penyakit yang sama dengan obat yang sama, enggak kan? Karena lamun aya penyakitna sarua ku hiji obat atur bangkrut rumah sakit. Oh, saya ku obat etanya, itu dokter eta we hungkul, dokter lain moal payu. Nah, jadi itulah ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini hadis yang luar biasa buat kita ya. Jadi jagalah nilai-nilai tauhid ya. Di tauhid tidak hanya dalam kategori kita menjauhkan dari penyembahan ya, tapi yang lebih berbahaya itu adalah tadi ya, syirkul asghar itu yang selalu ada dalam jiwa kita ya. Keinginan untuk ya dipuji, disanjung ya gitu ya. Makanya kan dulu sampai ulama ketakutan dengan syirik itu sampai mereka menyembunyikan amal solehnya gitu ya. Sampai mereka nggak mau sholat malamnya terlihat. Mun maca Quran aya saulama dahir di sendiri di masjid dia baca Quran. Aya nu masuk, heureun subutkeun heula. Keus keluar baca deui. Jadi sampai tidak ingin terlihat. Kan urang mah tibaliknya. Urang mah hayang wae kapujinya gitu. Sot-sot oh, kan itu. Saya ini sudah di sini, saya di sini. Saya sudah apa nih. Apalagi zaman media sekarang ya memang harus pandai-pandai menjaga hati ya. Hati ya itu. Itulah yang bisa disampaikan karena beberapa
menit lagi kita akan sholat asar ya. Mudah-mudahan hikmahnya ya atau nilai-nilai tauhid itu dari apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis melalui dialog dengan Mu'adz bin Jabal kita bisa petik bersama-sama ya gitu. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas materi yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan menjadi penguat ya, terkhusus untuk kita yang hadir pada kesempatan live hari ini dan umumnya mungkin untuk jamaah yang nonton di sana. Tentu tauhid ini sangat penting. Kantenan tadi ngadangu hadis ti Mu'adz bin Jabal mah cenanya eta hadis cekap ku tauhid ge gitu kan. Hadiahnya adalah surga yang sangat indah sekali gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan mungkin dari para peserta itikaf. Ada 2 menit lagi, lumayan. Ya, satu mungkin. Ya, maka Pak Haji. Ini waktu ya tadi merujuk ke hadis yang disembunyikan oleh Nabi. Dan memang akhirnya Mu'adz bin Jabal mengeluarkan hadis itu atau menyampaikannya di situ pada saat mau meninggal. Itu ke siapa sih awalnya dia menyampaikan itu? Jatuh. Yang keduanya orang yang berbuat syirik atau syirik terus mereka bertobat. Apakah nanti di mata Allah mendapatkan hak sama dengan yang tidak berbuat syirik itu sendiri? Dia betul-betul tobatnya gitu. Ya. Baik, ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah kepada siapa gitu kan Mu'adz menyampaikan hadis terakhirnya gitu kan. Tadi disampaikan bahwa Mu'adz itu pas mau meninggal gitu disampaikan teh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila pelaku syirik kecil ataupun besar, bagaimana kedudukannya nanti gitu kan ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Mangga Ustaz. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini tentu kepada muridnya. Nah, siapa muridnya? Nah, ini memang kita harus lihat kepada hadisnya langsung ya. Jadi kepada sanadnya. Kan itu kan hadis yang diterima oleh kita itu kan tidak langsung. Jual ujug-ujug ti Nabi, ti sahabat nggak. Nanti dari Nabi sampaikan ke sahabat. Sahabat sampaikan kepada muridnya tabi'in. Tabi'in sampaikan kepada muridnya tabi'ut tabi'in. Baru kepada yang meriwayatkan Bukhari Muslim. Nah, jadi kalau ingin tahu memang kita harus lihat kepada riwayat Bukhari dan Muslimnya. Siapa sih orangnya? Ya pasti muridnya. Ya, di kalangan, bisa di kalangan sahabat sendiri atau di kalangan tabi'in. Jadi tabi'in itu orang yang sejaman dengan sahabat. Ya, cuma ya saya tidak tahu ya gitu, udah ditinggal helanya di riwayat Bukhari. Tapi yang jelas pasti itu muridnya tersendiri ya. Yang kedua, nah, apakah dosa syirik akan terampuni? Semua dosa insya Allah, termasuk dosa syirik akan terampuni. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Kalau buat dosa, adapun ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain. Itu maksudnya syirik yang kebawa mati. Nah, kalau dia sebelum mati tobat itu kan, tobatnya nasuha, insya Allah. Gimana apakah dia nimpang heula ka neraka? Ya kalau dia tobat nasuha, jauh tauhidnya dijaga, insya Allah dia akan langsung ke surga, insya Allah. Karena tobat itu menghapus dosa sebelumnya. Jadi kalau kita bertobat, ya tobatnya dengan benar, termasuk dengan syirik, itu kaman ladan balahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, maka sangat beruntung itu orang itu. Jadi dia di awal maksiat dosanya besar, ya, pas rek maut, tobat, terus maut, itu luar biasa. Ya luar. Siga anu eta teh ngabunuh 100 jalma kan? Itu dosana loba teuing teh. Sampai teu percaya kan kuno keur 88 moal ditarima cenah dosa ente loba teuing.
Akhirnya dibunuh kan ke heul. Da percuma atuh nya itu di hampura mah nya. Rek ngabunuh 80 rek 100 oge. Geus kurang bunuh cenah. Nah, tapi ketika dia berkonsultasi dengan ahli ilmu, diterima tobatnya, tapi syaratnya kamu meninggalkan. Di tengah perjalanan kan dia meninggal sebelum sampai kepada tujuan. Tapi insya Allah dosanya diampuni karena yang berhak mencabut nyawanya malaikat rahmat. Nah, eta ya. Tapi lain hartina angke lah. Geus kolot tobatan. Nah, urang teu hafal ya. Teu hafal karena ngadodo. Matak maot mah ngadodo. Sok sanajan dianggap di poho-poho itu. Ya urang teh sok pura-pura we pohonya padahal mah ngadodo. Matak urang kedah ya waspada gitu nya. Hati-hati. Terus menjaga tobat subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikannya. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Amin. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijawab kedua pertanyaannya. Ada kabar baik pula tadi ya bahwa musyrik sebesar apapun insya Allah tetap bisa diampuni. Itu poinnya. Yang penting kita bertobat nasuha. Mata kita tah ka tukang nyembah batu gitu nya, kanu tukang minta nomor togel kata tangkalan gitu kan. Sok geura tarabat gitu kan bisi didodoho kayak bisi kabujeng maut gitu moal diampuni. Itu yang paling berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.